Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Let me introduce myself. My name is Silvani Kasriani, NPM 2441135 from class MNG 24C, Prodi Management. Here I will present material on financial ration and financial performance analysis in the financial management course. Enjoy watching. Jadi, teman-teman sekalian, di sini saya akan membahas materi mengenai rasio keuangan dan analisis kinerja keuangan. Jadi, teman-teman sekalian, dalam manajemen keuangan, salah satu kemampuan yang sangat penting adalah memahami kondisi dan kinerja keuangan suatu perusahaan untuk menilai apakah perusahaan sehat, efisien, dan mampu memenuhi kewajiban dan menghasilkan laba. Kita memerlukan alat yang disebut analisis rasio keuangan. Rasio keuangan membantu mengubah data laporan keuangan yang kompleks menjadi informasi yang lebih mudah diinterpretasikan sehingga keputusan bisnis dapat diambil secara tepat. Analisis laporan keuangan atau analisis rasio keuangan dilakukan dengan membandingkan pos-pos tertentu dalam laporan laba rugi, neraca, hingga arus kas. Melalui perbandingan tersebut, kita dapat melihat tren dari waktu ke waktu, menilai posisi perusahaan dibandingkan industri, serta memahami kekuatan dan kelemahan perusahaan secara kuantitatif. Analisis ini menjadi dasar bagi bagian pihak manajemen seperti investor, kreditor, hingga regulator untuk mengevaluasi keberlanjutan dan potensi pertumbuhan perusahaan. Jadi di dalam rasio keuangan ada beberapa rasio. Di sini saya pertama-tama akan membahas mengenai rasio likuiditas, yaitu rasio ini mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Jika perusahaan tidak likuid, operasional dapat terganggu dan resiko gagal bayar meningkat. Di dalam rasio likuiditas terdapat current ratio, yaitu menghitung kemampuan perusahaan melunasi utang lancar dengan aset lancar. Angka yang lebih tinggi menunjukkan perusahaan cukup mampu memenuhi kewajiban jangka pendek, namun current ratio yang terlalu tinggi dapat menunjukkan adanya aset yang menganggur dan tidak digunakan secara efisien. Kemudian ada quick ratio, yaitu rasio mengevaluasi likuiditas perusahaan tanpa memperhitungkan persediaan karena persediaan membutuhkan waktu lebih lama untuk digunakan. Rasio ini mengidentifikasikan bahwa perusahaan memiliki kas atau aset secara kas yang memadai. Kemudian yang kedua ada rasio leverage. Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka panjang serta seberapa besar perusahaan dibiayai oleh utang. Di dalam rasio reference terdapat debt to equity ratio atau sering juga disebut dengan DER yang menilai proporsi pendanaan perusahaan yang berasal dari utang dibandingkan modal pemilik. DER yang tinggi berarti perusahaan lebih banyak menggunakan utang sehingga potensi keuntungan dapat meningkat, tetapi resiko keuangan juga lebih besar. Kemudian ada debt to asset ratio atau disebut juga dengan DAR. Rasio ini mengukur seberapa besar aset perusahaan dibiayai oleh utang. Semakin tinggi DAR, semakin besar ketergantungan perusahaan pada pembiayaan eksternal. Kemudian yang ketiga ada rasio profitabilitas yang menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari seluruh sumber daya yang dimiliki. Rasio ini sangat penting bagi investor dan pemegang saham. Di dalam rasio profitabilitas terdapat net profit margin atau NPM yang mengukur berapa persen laba bersih yang dihasilkan dari setiap rupiah penjualan. NPM yang tinggi menandakan efisiensi operasional dan kemampuan perusahaan mengendalikan biaya. Kemudian ada return on asset atau ROA, mengukur efektivitas perusahaan dalam menghasilkan laba dari aset yang dimiliki. Kemudian ada return on equity atau ROE yang menilai kemampuan perusahaan menghasilkan laba bagi pemegang saham.
ROE merupakan indikator penting bagi investor untuk menilai potensi pengembalian modal. Kemudian yang terakhir ada rasio aktivitas yang mengukur seberapa efisien perusahaan menggunakan aset dalam operasionalnya. Nah, di dalam rasio aktivitas terdapat inventory turnover yang mengukur seberapa cepat persediaan dijual dan diganti. Kemudian ada juga total asset turnover atau TATO yang menilai kemampuan perusahaan dalam menggunakan aset untuk menghasilkan penjualan. Nah, ada juga teman-teman beberapa tahap analisis kinerja keuangan. Yang pertama ada mengumpulkan data laporan keuangan, kedua menghitung rasio keuangan, ketiga membandingkan hasil dengan standar, keempat menginterpretasikan tren, dan yang kelima membuat kesimpulan dan rekomendasi. Nah, jadi teman-teman sekalian, kesimpulan dari materi yang sudah saya sampaikan adalah rasio keuangan adalah alat penting dalam analisis kinerja keuangan perusahaan. Dengan memahami likuiditas, solvabilitas, profitabilitas, serta aktivitas, kita dapat menilai kesehatan keuangan secara lebih komprehensif. Analisis yang dilakukan dapat secara sistematif dan dibandingkan dengan standar industri akan memberikan gambaran yang jelas mengenai posisi perusahaan dan arah strategis yang harus diambil. Dalam konteks manajemen keuangan, pemahaman ini menjadi fondasi bagi keputusan bisnis yang berorientasi pada kebutuhan dan keberlanjutan perusahaan. Nah, jadi itu teman-teman materi yang sudah saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang sudah menonton video saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Bye bye guys.